Rencana penggusuran Kalijodo memasuki babak baru. Menggunakan mobil mewah, salah satu tokoh berpengaruh di Kalijodo, Daeng Aziz mendatangi kantor Komnas HAM Senin siang tadi. Di hadapan Komisioner Komnas HAM, Daeng Aziz mengadukan rencana pemerintah yang sedianya akan menggusur kawasan Kalijodo. Pajak, saya sudah bayar pajak setiap tahun, satu tempat itu lebih 16 juta. Dan dengan kalau mereka nggak mau pendekatan ya kirim 1, 2, 3. Lebih berat dari tanah abang, Pak? Kalau kamu bilang bentrok, ya pasti akan bentrok. Orang nudukin sungai aja nggak terima kok, apalagi sumber duit. Musisi Ahmad Dhani pun turut angkat suara terkait rencana penggusuran Kalijodo. Yang penting mereka harus mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Atas dalih penggunaan ruang terbuka hijau, Pemprov DKI Jakarta membulatkan tekad untuk menggusur kawasan yang telah beroperasi sejak zaman kolonial Belanda tersebut. Akankah penggusuran ini murni demi kepentingan ruang terbuka hijau? Atau justru ada motif politik mengingat Pilkada DKI akan berlangsung 2017 mendatang? Ya, pemirsa, warga di Kalijodo, Jakarta Utara sepakat menolak untuk dipindahkan. Sementara itu Polda Metro Jaya akan menerjunkan ratusan personilnya untuk menertibkan permukiman di Kalijodo. Sejumlah orang berkumpul di salah satu rumah warga untuk menyuarakan penolakan penggusuran Kalijodo yang akan dilakukan pemerintah DKI Jakarta. Menurut mereka, seharusnya Pemprov DKI berdialog dahulu dengan warga sebelum melontarkan wacana pembongkaran. Mereka juga menyesalkan sosialisasi penempelan surat pemberitahuan kemarin yang dinilai sebagai intimidasi karena membawa aparat bersenjata lengkap. Sementara itu, Polda Metro Jaya melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat Pemkot Jakarta Barat dan Jakarta Utara terkait rencana penggusuran lokalisasi prostitusi Kalijodo. Polisi memastikan akan menertibkan prostitusi Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, maka dari itu kami akan meminimalisir perlawanan-perlawanan dengan komunikasi yang maksimal. Tetapi sekali lagi tolong dicatat teman-teman bahwa Polda Metro Jaya akan melakukan operasi kepolisian. Ya, kami tidak ingin lagi banyak yang mabok di sana sehingga ada korban seperti Fortuner. Setahun yang lalu ingat nggak ada polisi yang meninggal di situ. Ratusan personel keamanan dari Polda Metro Jaya akan disiapkan untuk menertibkan prostitusi seluas 5 hektar ini. Namun belum ditentukan kapan penertiban maupun penggusuran lokalisasi prostitusi Kalijodo akan dilakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. Berdiri sejak zaman kolonial Belanda, Kalijodo merupakan salah satu pusat atau sentra perputaran uang di ibu kota Jakarta. Pramusaji hingga petugas keamanan menggantungkan hidupnya di Kalijodo setiap harinya. Sebagai tempat hiburan kalangan menengah bawah, perputaran uang di Kalijodo bisa mencapai 1 miliar rupiah setiap harinya. Tidak kurang dari 500 wanita penghibur bekerja di Kalijodo. Tukang ojek, juru parkir hingga pramusaji pun akan terkena imbasnya jika Pemprov DKI Jakarta benar-benar menggusur Kalijodo. Perputaran uang yang tinggi inilah yang menjadi pemicu potensi konflik penggusuran Kalijodo. Dan untuk melihat seperti apa kondisi Kalijodo malam hari ini, kita akan bergabung bersama reporter kami Deriski yang berada di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Deriski, laporan Anda. Rencana pemerintah untuk melakukan penertiban lokalisasi Kalijodo di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara mendapatkan kontroversi dari masyarakat dan warga sekitar. Mereka mengaku mereka telah berada di kawasan tersebut selama puluhan tahun dan juga mata pencarian mereka sebagian besar adalah dari warung-warung kos-kosan yang mereka buka dan juga tempat hiburan-hiburan malam yang berada di kawasan tersebut.
Mereka juga mengaku kecewa dengan perlakuan pemerintah yang mengirimkan beberapa personil kepolisian seperti TNI dan juga Pamong Praja yang datang untuk mengidentifikasi dan memberikan selebaran langsung dari surat edaran langsung dari Komnas HAM pada minggu kemarin. Dan pemirsa, memang saya tidak berada di depan kawasan Kalijodo karena memang tidak memungkinkan untuk berada di sana pada menjelang malam hari terkait dengan hiburan-hiburan malam yang telah dibuka oleh warga sekitaran Kalijodo. Dan ini juga sangat berdampak kepada anak-anak di sekitaran Kalijodo, akan berdampak psikologi dan mental mereka. Dan memang terkait dengan hal ini kami tidak bisa berada di kawasan Kalijodo karena memang preman kawasan tersebut tidak mengizinkan media untuk masuk di kawasan tersebut. Dan pemirsa juga pemerintah juga rencananya juga akan memberikan solusi kepada warga Kalijodo untuk menggantikan tempat tinggal mereka apakah memang jika memang mereka dilakukan penggusuran beberapa saat yang akan datang oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan juga pemerintah DKI Jakarta juga akan memberikan rusunawa pengganti bagi para mereka. Dan di mana Kalijodo ini juga akan dinormalisasikan untuk target 30% ruang terbuka hijau bagi Jakarta. Demikian, Aryo. Terbaru dari Kalijodo, Jakarta Utara. Dan pemirsa sudah hadir di gedung Financial Center MNC Kebon Sirih 3 orang narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas masalah Kalijodo. Yang pertama, Pak Ahmad Nawawi, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Demokrat. Selamat malam, Pak. Malam, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Haidir dari Dinas Sosial DKI Jakarta. Selamat malam Pak Haidir. Selamat malam. Dan selamat malam Pak Ridwan Saidi, budayawan DKI Jakarta atau Betawi. Saya ke Pak Haidir dulu. Pak Haidir, apakah benar malam ini akan dilakukan penggusuran seperti itu? Oh tidak benar. Kita pemerintah DKI apabila melakukan suatu penggusuran sesuai dengan prosedur, biasa kita akan sosialisasi dulu, ada surat SP1, SP2, SP3. Artinya itu hanya sebatas isu yang dihembuskan pihak-pihak tertentu? Iya, isu itu. Baik, kalau kita tadi melihat laporan reporter kami Deristri dari lokasi dari Kalijodo mengatakan semakin keras perlawanan dari, atau semakin keras upaya dari Pemprov DKI Jakarta, semakin keras pula penolakan dari warga di Kalijodo. Komentar Anda seperti apa? Yang jelas kami dari Pemprov DKI Jakarta melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur terlebih dahulu. Kami akan melakukan sosialisasi dulu, kemudian mengeluarkan SP1, SP2, dan SP3. Sekarang sosialisasi sudah masuk dalam tahap sosialisasi? Baru SP1. SP1 menuju SP2 berapa lama? Nah, itu nanti tergantung kesiapan dari aparat dari wilayah kota Jakarta Utara, kan itu lebih yang melakukan, untuk melakukan penggusuran itu dari penanggung jawabnya Wali Kota Jakarta Utara. Secara terpadu dengan sektor terkaitnya. Sampai 2 minggu atau 4 minggu mungkin? Kalau ketentuan sih memangnya sampai 2 minggu. Tapi itu pun kita melihat situasi dan kondisi. Artinya setelah keluar SP1 saat ini, 2 minggu kemudian ketika SP2, mereka tidak mau pindah, SP2. Nah, kalau mereka tidak mau pindah juga, apa yang dilakukan? SP3 lagi. Setelah itu? Baru kita lakukan, adakan sosialisasi untuk melakukan penggusuran. Oke, antara SP1 hingga SP3, apa yang akan dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta untuk bisa supaya penggusuran ini bisa berlangsung aman dan tertib? Yang jelas kita lakukan sesuai dengan prosedur, kita lakukan sosialisasi terus-menerus. Oke, Pak Ridwan, apa yang membuat Kalijodo ini menjadi sulit untuk ditertibkan dari masa dari gubernur menuju gubernur yang lain hingga saat ini Basuki Cahayapurnama? Ya, kalau yang sekarang saya kira bisa lah ya. Alasannya? Karena sudah dimulai tahapan-tahapannya. Kalau yang dulu kan gubernur-gubernur terdahulu itu hanya pernyataan. Terdahulu itu dari zamannya Pak siapa? Ali Sadikin, pernyataan. Karena ini kan kompleks ini tahun 63, kalau hunian liar tahun 60. Kalau Kalijodo bernama Kalijodo itu baru abad 19. Oke. Ya karena itu tempat orang main perahu dulunya. Ya. Jadi kalau yang sekarang ini saya kira bisa lah ya kan. Karena Jakarta itu sudah berpengalaman. Jauh lebih berpengalaman dari Surabaya. Bagaimana dengan keberadaan kelompok-kelompok preman yang ada di situ yang juga menolak upaya penggusuran Pemprov DKI Jakarta? Iya kan mereka sudah pengalaman menghadapi yang begituan. Jadi udah udah canggih lah, udah dia menghadapi. Baik. Karena dulu juga yang begini-beginian kan juga ada waktu Keramat Tunggak, waktu
boker. Artinya Anda melihat Kalijodo ini tidak lebih berat dibandingkan Keramat Tunggal ataupun lokasi Kagak, ini lainnya? kan yang kecil. Paling yang terakhir dari segala macam konsentrasi WTS, ya kan? Yang terakhir kan ini, nggak ada lagi. Yang lainnya cuman dia mencolok-mencolok kan, nggak nyarang. Ya nggak nyarang. Kalau yang nyarang itu yang terakhir cuma ini. Satu RW di Jakarta Utara, satu RT di Jakarta Barat. Benar. Oke. Pak Anwar dari Pak Ahmad dari Demokrat sendiri seperti apa di fraksi Anda di DPRD DKI Jakarta? Ya. Setujukah penggusuran? Bukan soal setuju atau tidak setuju. Selama dasar pertimbangan penggusuran itu untuk kebaikan Jakarta, untuk membuat Jakarta indah, nyaman, tentram, dan asri hijau, itu saya pikir tidak ada persoalan. Apakah Pak Ahmad Nawawi melihat alasan tersebut di balik rencana Gubernur DKI Jakarta? Ya belum melihat itu, walaupun sudah disampaikan itu akan menjadi ruang terbuka hijau. Betul. Persoalan yang kita angkat ini adalah dampak dari penggusuran itu akan keluar dampak sosial. Itu tidak mudah ditanganinya. Artinya warga di sana mau ditempatkan di mana, tinggal di mana dan sebagainya. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sana, cari nafkah di sana, anak-anaknya mungkin sekolah juga di sana gitu. Lah, meskipun itu lahan milik negara. Iya, milik negara memang betul Pak. Artinya gini, kalau kita akan melakukan sesuatu penggusuran untuk warga kita, itu warga kita. Siapapun mereka warga kita. Jadi gitu intinya Demokrat tidak setuju penggusuran. Bukan tidak setuju. Selama dasar pertimbangannya tadi saya katakan untuk membuat Jakarta lebih nyaman, lebih indah, asri, hijau. Saya pikir kita rakyat Jakarta memimpikan itu. Dan apakah Pak Ahmad setuju atau yakin alasan tersebut dipakai oleh Gubernur DKI Jakarta? Ya soal yakin atau tidak sudah disampaikan oleh Gubernur ya, akan dijadikan Anda percaya? Terbuka hijau. Anda percaya? Saya belum percaya? Belum. Artinya percaya betul juga belum gitu ya, tapi tidak percaya juga belum. Saya hanya mengatakan sepanjang dasar pertimbangannya itu hanya persoalannya Pak, jangan sekali-kali mendatangkan aparat untuk berperang dengan rakyat seperti yang terjadi di Kalijodo. Yang perlu dipertimbangkan adalah dampak sosial itu. Oleh karena itu seyogianya dilakukan sosialisasi, berulang-ulang, dialog. Akan lanjutkan lagi nanti Pak Ahmad Nawawi, usai pariwara, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Gusur Prostitusi Kalijodo. Talk to iNews segera kembali.